ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat summa ila arwahi walidina wali auladina wali abaina wali ummahatina wali amamina wali akhwalina wali adunun jaddatinun azwadin zawjana ikhwana wali akhawatina wali ahlina wali ahli baitina wali masyayikhina ustadina wali ma'allimina wali man allamna wajal huquqi alaina wali arwahi karabatina wali arwahi dirina ajma'in wa khususan ila hadrati ummina Khadijatul Kubra binti Khuwailid ala hadhihi niyati sholihah bisirin nabi wa alihi wa azwajihi wal madun syai'un lahumul fatihah. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayyadihil mutakashirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirah wa man tabi'ahu dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa qala Allah ta'ala aidan innama yuridullahu yuzhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera. Wa qala Allah ta'ala aidan qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda dzikri awliya'i tanzilur rahmat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam attiru majalisakum bi dzikris sholihin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidu nisa'il alamin Maryam summa Fatimah summa Khadijah summa Asiyah imra'atu Fir'aun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma abdalani Allahu khairan minha laqad amanat bi iskabaran nas wa saddaqatni iskazabatin nas wa ausatni izrafadarin nas wa wasatni izharamanin nas wa razaqani auladaha izharamani auladun nisa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah keluarga barataan yang dirahmati Allah ar-rahimin rahimakumullah. Kembali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat anugerah
yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat sekarang kita berada di sini. Alhamdulillah kita dianugerahkan oleh Allah, kita bisa kembali berpuasa di bulan Ramadan ini, dan kita sudah pada hari yang ke-11 daripada bulan Ramadan. Dan pada 11 Ramadan inilah wafatnya Ummul Mukminin Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Mudah-mudahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita berataan senantiasa diberikan keberkahan dan ditambah-tambahkan oleh Allah, serta kita mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, mudahan dipanjangkan Allah umur kita, khususnya kita untuk menunaikan puasa Ramadan. Dan kita doakan yang mana keluarga kita, jiran tetangga yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta yang juga meninggal, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang kita niatakan baik itu ibu, bapak, ayah, datuk, mamarina kita, suami kita, istri kita, anak kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersama salawat dan salam kita aturkan kepada kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, zuriat, sahabat serta para tabi'in sampai hari di kemudian nanti. Jemaah yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, alangkah kita hari ini eloknya untuk sedikit mengenang daripada Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Beserta kita mengharap daripada curahan rahmat dan keberkahannya daripada Allah, barakat daripada baginda Rasulullah, barakah daripada dua Ummul Mukminin Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Ummul Mukminin radhiyallahu anha adalah seorang istri baginda Rasulullah, yang adalah beliau mengorbankan jiwa, raga, harta benda apapun dikorbankan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam misi dakwah memperjuangkan agama Islam. Ummul Mukminin radhiyallahu anha adalah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang kaya raya dan orang yang cantik rupawan, serta adalah orang yang sangat dermawan, yang sosialnya sangat tinggi. Ujar bahasa kitanya itu orang yang sangat penyedekah, sehingga adalah harta beliau yang begitu banyak, kekayaan beliau semua barataan dikorbankan untuk adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada waktu akhir hayat beliau. Ummul Mukminin ujar kita hendak, ujar kita mencari kapan atau kapan pacangan, ujar kita meninggal dunia itu ada kawa, ujar kita manukar ada daripada saking susahnya tuh sudah, karena habis duit alpang anak meninggal duit untuk pacangan menukar kapan, kada dia mikirkan lagi, habis berataan. Nah demikian oleh karena ujar para juangan ada saking cintanya kepada Allah,
cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di akhir hayat itu Allah pun menampakkan kecintaan Allah, sehingga ujar kita Allah mengirim melalui malaikat Jibril kapan 5 lembar kapan dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril membawakan kapan 5 lembar. Nah, ya selembar seorang saja kelima. Cukup ada kewajiban kapan itu cukup jangan menutupi seluruh badan. Cuma sunat sampai 3 lembar, jangan lebih. Dan lebih itu pada sunat lagi. Kalau lebih pada anak 4, 5 misalnya, menjadi akan bisa makruh, bisa haram, lebih-lebih. Cukup selembar. Jadi kita hitung paling kadet paling maksimal 3 lembar kapan untuk menutupi seluruh badan. Nah, jadi yang 5 lembar itu dibagi ke 5. Para tamat tadi untuk umum ini yang akan meninggal dunia ada Jal Kubra. Yang kedua adalah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah untuk Fatimah Az-Zahra. Kemudian yang keempat adalah untuk Sayyidina Hasan. Terus sudah tadi? Empat kah? Nah, itu lah. Rasanya untuk pulang adanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, kemudian satu lagi baluman yang pacangannya aturannya ketinggal ialah Sayyidina Husain radhiyallahu anha. Diam lalu ada dengan ibadah kanun Jibril. Terus Sayyidina Husain adalah meninggalnya tanpa kapan. Ya, Sayyidina Husain adalah itu terbunuh di Karbala. Nah, di Irak, di Karbala. Sayyidina Husain itu dipanggal kepala. Masya Allah. Jadi sudah mulai zaman dahulu juga Islam itu ada perpecahan. Bahkan riwayat yang membunuh Sayyidina Ali itu pun hanya orangnya hafal Quran. Ibnu Mulzam atau Ibnu Malzam itu orangnya hafal Quran yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi oleh karena akhirnya mereka itu akhirnya beretikat untuk membunuh Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjadi adalah paham dari kita, paham Khawarij. Akhirnya mereka secara hakikatnya mereka keluar daripada agama Islam. Nah, itu. Jadi orang yang hafal Quran, Masya Allah, akhirnya udara kita menjadikan orang yang menjadi paham Khawarij. Itulah Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kembali tadi. Fa'aqulu wa Sayyiduna Khadijah bintu Khuwailid binti Sa'd bin Ibni Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay al-Asadiyah. Tajatama an-Nabi tajatami uman Nabi sallam di jadi Qusay alladhi jama'al qabail al-Qurasiyah. Jadi adalah Ummul Mukminin Khadijah Kubra ini binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Tajatami uman Nabi sallam terhimpunlah pada tuan daripada Qusay ini lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar kita untuk bakulak juga. Nah, karena Rasulullah itu adalah Sayyiduna Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay. Ini juga di Qusay sini bertamu pada tuan daripada Ummul Khadijah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib bin Fihir wasmuhu Quraisy. Fihir yang bernama adalah asal yang bernama Quraisy. Nah, wa ummuhu Fatimah, dan ada ibu daripada ujar kita Ummul Mukminin Khadijah Kubra itu bernama Fatimah bintu Zaidah ibn Asam min Bani Asim
Min Bani Amir Lu'ay bin Ghalib juga. Jadi anak daripada Khadijah adalah Fatimah Az-Zahra yang melahirkan dengan yang kawin dengan Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, yang melahirkan yang anak yang bernama Sayyidina Hasan dan Al Husain. Nah, jadi dengan zuriat dua inilah timbullah para nasab-nasab yang mulia, para habib-habib sekarang, Sayyidina Al Hasan dan Husain. Nah, jadi Sayyidina Al Hasan ini yang termasyhur menurunkan adalah seorang wali kutub Sisaman Al-Madani radhiyallahu anhu. Sisaman Al-Madani. Nah, sedangkan Sayyidina Husain ini menurunkan zuriat. Nah, ini zuriatnya nih. Ialah Datuk Kalampayan. Nah, Datuk Kalampayan sampai zuriatnya sampai kepada Abah Guru Sakumpol. Jadi Abah Sombo itu zuriat daripada Sayyidina Husain. Nah, itu juga. Jadi seorang habaib, cuma Datuk Kalampayan ini melidau sedin ujar kita ada mau ujar menyembunyi, ada mau masyhur. Ujar kita menyembunyikan daripada zuriat habaib. Sampai kepada Abah Rasul ada orang menyebut Habib. Hanya Habib Abah Sakumpol kata dia. Nah, pada sini ada zuriat habaib juga. Cuma ujar kita tuh ada ujar kita ada hendak. Zuriat gitu Kalampayan itu beratan adalah adanya Habib juga. Nah, cuma tadi ada mau ujar kita lah. Allahumma sholli nafahatir ridwan 'alaiha wa amiddana bil asraril lati awda'taha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjihal amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alaiha. Ya Allah, sebarkanlah percikan keridaan kepadanya dan berilah kami kita berataan, mudahan dapat dua segala rahasia yang telah Engkau berikan kepadanya, kepada Ummul Mukminin radhiyallahu an. Ya Allah, berilah rahmat dan kedamaian kepada pendampingnya yang terpercaya, ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Ya Allah, berilah rahmat dan kedamaian serta keberkahan kepada mereka berdua. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Di antara kata radhiyallahu an adalah bahwasanya beliau ada istri Rasulullah yang paling utama. Jadi Siti Khadijah ini istri Nabi yang paling utama. Dan sampai-sampai Nabi seorang memadahkan kada gantiannya lagi, maksudnya Khadijah ini Jasidin dah. Nah, ini dalam satu hadis yang kita bersabda, ya Rasulullah, ma abdalani Allahu khairan minha. Jadi ujaran Nabi, ada lagi Allah menggantikan akan aku yang lebih baik minha daripada Ummul Mukminin radhiyallahu anha, daripada Khadijatul Kubra ini. Ujar Nabi seorang ada gantiannya lagi. Hari yang lain-lain itu kan banyak banget juga. Cuma ini luar biasa perjuangannya dari awal, ada gampangan. Dari orang awal itu jatuh jabatan tuh luar biasa barakahnya tuh. Pemulaannya dari apalagi dari nol Nabi kita kan, Nabi kita tuh kan mendagangkan dagangan Siti Khadijah itu. Berdagang Nabi kita berdagang itu dengan ujar kita penuh dengan kejujuran dan dengan ujar kita bujur-bujur memadahkan muda nang didagangakannya itu. Nah, Nabi kita dengan Al-Amin.
Jadi kalau berdagang itu padahakan bujur-bujur anunya itu Nabi mungkin ini kata kawan di sini. Padahakan modalnya tetap menawar juga. Ada Nabi padahakan menawar tawar ada bapak Nabi juga orang nang itu. Jadi kalau ada orang nang manukara ujar kita nang udah orang nang seadanya orang nang ada berduit ya nang apa modalnya aja. Ini ada orang manukara nang sanang nang ada berduit balabih malah memberi sanang balabih. Sehingga kalau dihitung-hitung untungnya tuh lebih banyak daripada kita nang udah tabat dagang nang kada dipadahkan modal tadi. Untungnya tuh karena ujar itu karena barokahnya nih itu. Karena orang yang benar sidik itu adalah barakahnya nampak. Barakahnya nampak. Dunia dan akhiratnya orang yang sidik yang benar itu barakahnya luar biasa. Nah ini nang alih nih kita nih nang jujur. Udah nih juga dapat barakahnya kita nih uswatul hasanah nih juga kita nih. Ada nabi kita tuh kan sudah nyata uswatul hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Di dalam diri Nabi kita tuh ikutan yang baik siapa? Yang hendak mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan keberuntungan di akhirat nanti. Dan umil mukminin bang ialah dua orang yang sangat uja uswatun hasanah dua. Nah, jadi Nabi kita tuh memang jualakan tuh habis dagangan habis begumpal aja. Duit itu lagi kan berhitungan buat kasurban julung minuman kita. Nah, jangan itulah kepercayaan dengan tadi jangan udah apa-apa. Jangan nangis surah Al-Amin yang para percaya, situlah udah simpatiknya. Lalu umil mukminin udah kita udah kita sudah tarafikat dalam udah kejujurannya itu. Jadi Khadijah itu orang kaya, orang yang bungas, banyak banget nah hendak di Makkah itu. Itulah juga harus mana hendak tadi. Nah, lalu lawan Rasulullah, Siti Khadijah seorang yang basurung. Nah iya kalau sudah orang tuh dari kita orang tuh pintar, Al-Amin dipercaya tuh kebanyakan yang basurung lagi dia. Ada ngalih-ngalih. Ini seorang untuk bujurakan dulu. Nah, itu ini. Seorang bujur itu insya Allah. Nah tadi ini, jadi umumnya tadi adalah ujar Nabi, ada kegantiannya. Ini lagi, karena memang sifatnya yang luar biasa ini. Contoh tadi luar biasa. Yang memikirkan untuk ke depan pada yaumil akhir adalah mukminin radhiyallahu anhu. Orangnya sudah dan orang yang dipeliharakan oleh Allah semasa masa jahiliyah sudah berpribadi yang sosial. Beluman lagi Nabi kita menganjurkan tentang keutamaan sedekah belum. Sudah sosialnya luar biasa, beluman lagi. Di masa jahiliyah Siti Khadijah ini orang yang sosial, yang baik, akhlaknya sudah berdahulu. Nah ini diantara uswatun hasanahnya. Kalau orang yang baik akhlak itu lakas dapat hidayah daripada Allah. Orang yang baik akhlak itu lakas dapat hidayah oleh Allah. Jadi itulah diantara tadi mukmin radhiyallahu tadi. Dan orang yang wajar tadi yang sangat mencintai kepada Rasulullah, bujur-bujur cinta tadi, baik harta tadi luar biasa tuh berjuang lawan Rasulullah tadi dulu. Coba kalau kita bayangkan di zaman dahulu tuh zaman jahiliyah masih ketika Rasulullah tuh bermunajat di Jabal Nur di Gua Hira, Nabi kita menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Munajat Nabi kita di Gua Hira. Ummul Mukminin itu dari Makkah itu dari rumah di Makkah mendatangi ke Jabal Nur berjalan naik pulang ke gunung kata mendatangi langsung kepada Rasulullah untuk menyiapkan apa-apa orang bahan makanan dan sebagainya
untuk ujar kita Nabi kita munajat di situ. Coba bayangkan orangnya beginian habulang zaman jahiliyah masih patung-patung tuh banyak dan orang masih banyak nah anak membunuh Rasulullah yang syarif lawan Nabi itu orang kafir seorangan diri berjalan itu mulai Makkah kan itu wah ini kita nang lancak ujar ke Makkah umrah paling kita kadang di bawahnya dia juga ada naik juga ke atasnya nah naik bah motor di bawah Jabal Nur ini na Jabal Nur ini kan dua geran Nabi dahulu arahnya menerima wahyu di tonara kan luas boleh kan ada denang naik lagi ini ceritanya naik melihat ke gua geraknya tuh apalagi ke gua Sur tuh tinggi lagi Jabal Sur ketika Nabi kita hijrah itu jatah di dua Sur tadi Nabi kita bersimpah yang dikapung oleh kafir Quraisy sampai gua Sur itu Nabi kita di dalam gua Sur dengan undangan ujar kita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang melihat batisnya orang kafir Quraisy di muka gua itu. Halnya mun secara logika kita mun kita melihat batis amun orang tuh melihat mulai ke bawah tuh wajib kenapa kayak becongol juga orang di dalam disitulah Abu Bakar Siddiq tuh Jabar tuh takutannya ada mahayakan Rasulullah kalau Nabi kita tuh ketahuan orang kafir dibunuh orang lalu Nabi atau ketahuan Rasulullah kita takutan jadi ujar Rasulullah la tahzan wa la takhaf innallaha ma'ana jangan adanya takut dan duka cita Allah beserta kita menenangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah itu perjuangan Nabi kita tuh luar biasa. Nah itu Siti Khadijah. Siti Khadijah itu berjuang jangan ujar kita dari awal tadi ujar kita lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai naik ujar kita ke Gua Hira itu, masya Allah. Benar Siti Khadijah inilah. Makanya itu Nabi kita pun udah Nabi ada gantiannya lagi tahu Siti Khadijah ini. Nah, jadi jiwa sosialnya tuh luar biasa. Dan orang jiwa sosial tuh yang pas juga dapat hidayah daripada Allah juga. Bila orang tuh pamurah, orang itu insya Allah tuh dapat hidayah tuh lakas benar. Lalu kita dengar kita manusia ini, kemarin kita nih orang awam, orang awam. Ada bang banyak kita ngarep orang awam lah jarang orang ampun yang pemurah lagi halus jadi kalau kita ini memang lagi halus tuh memang sifatnya sifat pamalar barataan jadi tak anakan tuh lahirat beganggam darisnya beganggam yang berantu ada hendak melapas ini nah lalu kita ini melatih membuka tangan melatih kita tuh jatah bersedekah. Nah, seadanya bersedekah itu apa yang ada pada kita juga udah jatuh al-ladzi. Ayo bersedekah juga. Yang penting bersedekah ada. Ayo juga membuka diri orang yang penyedekah itu adalah lebih mulia daripada orang yang alim. Kalau orang alim lo bapak pada harap misalnya kepada banyak berilmu, beramal banyak, tapi amunnya pamalar mulia orang nang ujar kita nang pamurah daripada orang nang alim nang pamalaran itu. Jadi mudahannya ilmu ada pamurah pulang itu nah ada juga kan. Jadi kalau nyebab memuliaan orang alim pak ibadah penyembah yang pemuasa lawan orang tuanya ada alim puasa Ramadan aja sembahyang ujar kita nang fardunya aja tarawih kada umpat tapi nya pamurah tamulia nang pamurah ini pada orang alim pak ibadah itu nah ada kita tuh pada kita merasa kita kadang pada tahu bang rasa harap seorangnya alim pak ibadah nah jadi situlah anugerah Allah juga jadi orang pamurah itu lakas dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah menjadikan kita menjadi orang yang pemurah juga. Bagaimana kita banyak sedikit ya Allah. Artinya apa yang ada pada kita itu ini bagaimana juga ini karena Allah Subhanahu wa rahasia Kang. Karena kita bersedekah itu kan secara manima kan manja bil hasanati kalau asyra amsalihah. Mun orang tuh jadi kita bersedekah 1000 itu akan diberi dengan 10 kali lipat. Itu manima yang biasa. Kalau Ramadan ini itu kan kisah sampai 1000 kali lipat. Tapi itu rahasia Allah, itu rahasia Allah. Rahasia Allah lah. Nah, seandainya dinampakkan oleh Allah balasan tadi, ada urusan yang 1000 kali lipat, 10 kali lipat saja ini seandainya Allah menampakkan. Nah, bila bersedekah 1000, tak boleh 10.000 ke kantong. Misal, kira-kira baik berataan nih bersedekah. Bubulikan, nampak sudah. Bila bersedekah 10.000, berapa kali 10 berapa? 100.000 kembali. No, selesai berbajak. Harus ini bersedekah. Karena pacangan kembalinya 10 kali lipat. Nah, itu manima. Itu nyata sudah Allah dalam Al-Quran tuh. Manja bil hasanah falahu asyru amsalih itu nyata sudah tuh. Cuma ada kuntan, ada langsung Allah itu membalas. Nah itu aja. Ini sampai waktu isyarat sudah nah. Ini hampir kuliah subuh, kuliah siang pulang. Ayah sedikit yang soalnya belum lagi li. Ayah udah kata liong lah dahulu. Nah jadi dalam satu hadis Nabi kita bersabda, Sayyidina Sayyid Alamin Maryam, Suma Fatimah, Suma Ahda, Suma Asia. Jadi ada pemimpin para perempuan semesta alam Maryam, kemudian Fatimah, kemudian Khadijah, kemudian Asia, istri Fir'aun. Nah, itu. Semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara kelebihan daripada ujar mukmin ini adalah Allah berikan karamah yang banyak. Karamah, karena di antara karamah tadi isi rahasia karamah. Di antara Allah memberikan karamat itu pertama orang yang sangat mencintai Rasulullah. Kalau kita hendak mendapatkan kemuliaan, bahasanya itu karamat kemuliaan. Cintailah Rasulullah. Bila kita cinta lawan Rasulullah, mesti dicintai oleh Allah. Bila Allah cinta lawan kita, mesti kita diberikan sudah karamah kemuliaan. Cuma karamah itu bermacam-macam. Ini lain orang wali itu kan karamahnya tuh nampak. Karamah kita itu macam-macam kan diberikan oleh Allah macam-macam. Kalau kita ini karamahnya misalnya maunah dan macam-macam. Nah itu diantara. Jadi setiap harinya orang yang sangat mencintai Rasulullah dan Rasulullah sangat mencintai kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha ini itu luar biasa. Nabi itu sayang benar Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah pun sangat sayang lawan Rasulullah. Ini bersayang-sayang. Nabi kita sayang barataan. Lawan kita pun Nabi itu sayang benar. Cuman yang paling Nabi sayang itu adalah ahli bait Rasulullah, zuriat keluarga Rasulullah. Makanya Pak, bila orang mencintai ahli bait Nabi kita, maka akan dicintai oleh Rasulullah. Bila orang yang ujar kita membenci kepada ahli bait Nabi, maka Nabi pun juga ada cinta juga. Walaupun dia orang yang ujar kita beramal banyak, beramal salih, berorang yang alim, maka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itu mungkinnya daripada Rasulullah dan daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian sudah kita maklum Allah di mana ujar kita Siti Khadijah ini dianugerahkan oleh Allah tadi adalah anak tadi wa razaqani auladaha. Hanya Allah memberikan rezeki daripada anak daripada ummul mukminin yang tidak memberikan rezeki daripada anak lain. Tidak kecuali adalah
yang bernama Ibrahim, itu anak daripada Mariatul Qibtiyah yang dihadiahkan oleh raja harinya Muqawqis Mesir. Nah, anak daripada ujar kita Siti Khadijah ada 6. Pertama Qasim, kemudian yang kedua Abdullah, yang ketiga adalah Zainab, kemudian yang keempat adalah Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum, nah kemudian yang keenam Fatimah Al-Gharra, Al-Ma'bara Al-Batul, Waz-Zahra 2. Ini ada Ummul Hasan wal Husin, ahli ridha. Nah, kemudian tadi karamahnya tadi diantaranya kalau orang tuh banajar kepada Siti Khadijah di ujung doang kan makan sini Makkah di Makla, orang banajar lawan tuh datang satu mat saja gini yang banajar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita udah kemudahan Allah berikan kesempatan pulang umrah haji, jangan ada ujar kita ziarah ke makam daripada Ummul Mukminin Khadijah Kubra ini. Nah, manakala ujar kita sempurna lah sudah kebaikan dan perkulir, sudah cahayanya nur daripada Khadijah Kubra dan tanda-tanda semakin nyata, akhirnya Ummul Mukminin Tufiyat radhiyallahu anha, diwafatkanlah Ummul Mukminin radhiyallahu anha fi hadi asyara min Ramadan, pada hari ke-11 daripada bulan Ramadan sebelum hijrah, dan Nabi kita salam bisalah sinin daripada 3 tahun baluman hijrah 3 tahun ke Madinah, sudah wafatnya lalu kemudian itulah adalah hanya terjadinya Isra dan Mi'rajnya. Walam yusalli alaihi salatu wassalam, dan tidaklah disembahyangkan fardhu kifayah atas Ummul Mukminin. Kenapa? Karena lam tusras salatu alaiha alal mayit fi dzalikal am, pada waktu wafatnya Mukminin itu belum disyariatkan dari kita sembahyang fardhu kifayah, belum lagi. Karena Nabi kita pun baru Isra Mi'raj lagi. Nah, jadi tapi keberuntungannya apa? Wasawa alaiha turab wa asana nuzlaha wa hiya fadilatun lima laha duna ghairiha. Inilah merupakan sesuatu kemuliaan bagi apa? Nabi seorang nang meratakan pemakamannya tanah Nabi kita, dan membacakan ujar kita nah meratakan tanah penguburan makam daripada Ummul Mukminin radhiyallahu an. Inilah wahya fadilah lahaduna, itu satu keutamaan nang tidak didapat oleh yang lainnya, karena nang lainnya itu tadi meninggal. Jadi untung benar Siti Khadijah ini tanda hulu meninggal. Pada hakikatnya memang untung itu tanda hulu gini meninggal nih. Nah untungnya tuh apa? Anaknya laki itu dari itu benar surga ya sudah. Udah laki aku kita cuma kain aja tong ya boleh. Aku ini umatnya aku bodoh hulu aja. Semuanya di bodoh kayak begini benar. Nah ini alhamdulillah. Jadi wa kana laha minal umri khamsun wa situn, dan adalah umur daripada Ummul Mukminin ini adalah umur kurang lebih 65 tahun. Dan harinya tatuha, jadi lahirnya itu sebelum lahir Rasulullah 15 tahun. Jadi memang tatuha Ummul Mukminin 15 tahun daripada baginda Rasulullah. Nah itu Ummul Mukminin Khadijah, dan dimakamkan di Makbarah Mahla yang dikenal dengan Hajun atau Hujun. Di Makkah itu orang yang terkenal aja Hujun atau Mahla, menjadi kita makam Ummul Mukminin radhiyallahu anha tadi. Nah, mudah-mudahan kita sekelas ini ada barakah dan manfaatnya kepada kita berataan. Semoga Allah senantiasa kita mendapatkan khususnya ada iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Amin. Dan juga kita senantiasa dapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan diafiatkan oleh Allah, diberikan ya kita dapat kabar-kabarkan hidup kita, di mana derajat kita, di kemudian hajat-hajat kita berataan. Yang senantiasa kita mudahan mereka-mereka yang tidak disiapkan oleh Allah dan mereka kemudian dirahmati oleh Allah dan ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mudahan dalam keadaan beriman,
husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wala minkum tamatah taridon bin barakaan. Wallahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.